Shalom teman-teman. Kurang semangat. Shalom teman-teman. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, meskipun ada beberapa dari kami Tuhan tidak bisa hadir di sini Tuhan, tapi kami tetap meminta lawatan-Mu Tuhan. Kami minta jamahan-Mu Tuhan menjamah setiap kami Yesus. Kau hadir di hati kami Tuhan. Kau pulihkan kami yang sakit Tuhan. Kau sembuhkan kami Yesus. Kau pulihkan setiap permasalahan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan di altar-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan kami Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, amin. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
Yesus anak-anak-Mu ini Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan ada di setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Datang Yesus. Datang di setiap hati kami Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan atas setiap kami itu mulia Yesus. Biarkan kami meninggikan Kau Yesus. Biarkan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Di sini kami sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami mau hidup baru Tuhan, menjadi hamba-Mu Yesus. Menyerahkan hidup kami Tuhan untuk-Mu Yesus. Kami sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Yesus. Jamah kami Yesus, layakkan setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Bereskan hati kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sikirin abaya, labaya, 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 labaya. Oh sikirin kami mau taruh semua permasalahan kami, beban hidup kami Tuhan. Kami mau percaya sama Engkau Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan semuanya. Kuasa-Mu itu besar Tuhan. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sikira namanya labaya karabaya, sikira sikarabaya labaya 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 labaya, sikira namanya labaya 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 labaya. Kami mau menyerahkan semua kepada-Mu Yesus. Waktu-Mu itu Tuhan yang terbaik Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sikira namanya labaya 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 karabaya, sikira sikarabaya labaya 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 karabaya, sikira namanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Kau, kami mau komitmen Yesus, kami mau menyerahkan tubuh kami ini Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami mau meninggikan Kau. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan melalui ucapan syukur kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Hosana dengan segenap hati kalian. Hosana, amen, amen.
Terima kasih Yesus atas lawatan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan Kau pakai Tuhan, kami siap jadi tangan kanan-Mu Yesus. Sebentar lagi kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami mau melompat-lompat memuliakan nama-Mu Yesus. Yang siap untuk bersorak-sorai dan melompat-lompat bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Semuanya terbang bagi Tuhan, oke? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya siap terbang. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan apa? Bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mana sayapnya? Ku kan terbang. Apa semua? Di awan
semuanya siap ya. Ku kan terbang, terbang, goyang semua dong. Tinggi di awan, mana gerakannya nih? Dan menari, nari, nari bersandaria. Sekali lagi. Kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan menari, nari, nari bersandaria. Aduh, pada gak gerak nih. Aku pengen teman-teman tuh gerak. Kalian tuh dikasih Tuhan bisa mengepakkan sayap kalian gitu loh di atas topan yang badai, topan yang gede. Kalian itu harus semangat buat memuji Tuhan. Aku minta kalian gerak ya. Setuju? Yang gak gerak tak suruh maju nemenin aku loh. Setuju ya? Gerak semua ya. Musik. Semua gerak ya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan menari, nari, nari. Gerak dong. Bersukaria. Sekali lagi. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan menari, nari, nari bersukaria. Masih semangat untuk memuji Tuhan gak ini? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, aku persilakan untuk teman-teman duduk kembali. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar apa firman yang kita dengarkan ini bisa menjadi remah untuk setiap kami. Haleluya Yesus. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, saya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janjimu. Biarlah lagu ini menjadi doa setiap kami ya teman-teman. Mari kita pujikan dari awal. Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore yang indah telah Kau berikan pada kami semua, sehingga anak-anak-Mu bisa berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang di ruangan ini bisa menerima firman Tuhan. Bagi semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Selama 20 tahun saya baru pertama ini ya khotbah di youth ya. Luar biasa, saya lihat anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini, waduh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sore malam hari ini firman Tuhan dengan tema pembentukan karakter ilahi. Tuhan punya rencana yang sangat indah di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Di dalam kehidupan kita ini, Tuhan membentuk karakter kita hingga kita mempunyai karakter Kristus. Di dalam kehidupan kita ini kita punya dan harus punya 2K. Yang satu yaitu karunia atau karisma. Karunia atau karisma ini datangnya dari Tuhan. Dan K yang satunya yaitu karakter. Karakter itu dari pembentukan juga Tuhan yang membentuk asalnya memang yaitu kita ya. Sehingga tapi di dalam proses kehidupan kita, pembentukan karakter itu ya dari kita sendiri yang bisa mau berkarakter baik atau enggak baik. Di dalam keluarga kita bisa punya orang tua, ya, saudara yang kadang-kadang karakternya kurang baik. Di dalam gereja juga kita punya banyak teman-teman yang kadang mempunyai karakter juga yang kurang baik. Nah, di dalam kita diletakkan di dalam keluarga maupun di dalam gereja ini, bagaimana kita mau membawa diri kita untuk bisa terbentuk karakter Kristus. Padahal di sekitar kita banyak karakter-karakter yang nggak benar kadang-kadang. Nah ini, ya saya lihat di gereja ini luar biasa anak-anak youth, ya. Dengan karisma, dengan pemberian daripada Tuhan itu luar biasa, sehingga semuanya bisa dilakukan oleh anak-anak youth di tempat ini. Waktu gereja pandemi tidak bisa ibadah secara offline, ya kita mulai streaming, kita mulai pakai alat-alat elektronik ini, ya. Yang mau mengoperasikannya yaitu anak-anak muda, luar biasa, anak-anak muda di tempat ini ya, yang mampu mengoperasionalkan alat-alat ini semuanya, ya, mulai komputer, ya, alat-alat sound system, ya, kamera, ya, semuanya bisa. Walaupun ada yang kurang misalnya, kita harus panggil orang yang mempunyai kepandaian di bidang itu lebih, dan saya lihat anak-anak di sini juga mau belajar sehingga bisa.
sehingga bisa. Ya. Mampu untuk merasionalkan semuanya itu. Nah ini pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Ya, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan bagi anak-anak youth di tempat ini. Ya. Tapi harus kita mengimbangi semua karunia Tuhan ini bagi kita dengan karakter yang baik. Kita bisa punya karisma yang baik, tapi karakter kita tidak baik. Ya kata ini tadi, ujian kita tidak bisa terbang tinggi. Ya, kita tidak bisa ngepak-pak sayapnya kita. Ya, kadang-kadang kita dikepak-pak tapi tidak bisa naik. Ya. Karena kita punya karakter yang gak baik. Suka tersinggungan, gitu. Dimarahi sedikit nggak mau. Ini memang sifat remaja, sifat anak-anak muda. Ya, nggak apa-apa, memang itu normal-normal saja. Ya, normal saja. Ya sehingga nggak apa-apa. Anak muda saya sendiri juga dengan anak saya, ya kalau kita memang lain sih ya. Pendidikan saya dengan anak saya jauh tinggi anak saya. Saya S3, anak saya S2, tapi tinggi anak saya pendidikannya. Ya. S3 itu SD, SMP, SMA. Ya. Saya sampai SMA tok. Saya tidak sempat kuliah, karena waktu itu keadaan membuat saya tidak bisa kuliah. Ya. Kalau kalian sekarang bisa kuliah, puji Tuhan, haleluya. Ya. Gitu. Tapi ya itu semua harus kita alami. Ya. Kita dilatih di gereja ini. Kalau saudara ada yang tidak benar, dimarahi sama Pak Rabi itu. Gitu. Nggak marahi sama Pak Rabi, ya biasa normal, latihan. Kita latihan dimarahi. Ya. Nanti kalau kita kerja di perusahaan, dimarahi sampai bos, wah biasa bos. Gitu. Saya di gereja sudah latihan dimarahi kok. Sudah saya kebal gitu. Gitu. Sudah mati rasa ya nih, kemarahi apapun sudah menter gitu. Ya, karena kita sudah latihan dengan suasana itu semuanya. Dan kita ada di gereja ini tempat pelatihan. Bengkel ini, di gereja ini. Ya, saudara-saudara anak-anak yang tidak benar ya dikenteng gitu. Istilah mobil yang payok-payok dikenteng. Di apa namanya itu? Diketok magic ya. Nah ketok magic, ketok yang sengguan diketok gitu. Diketok, didempul, dipoles, diramplas. Sakit itu memang. Tapi saudara akan timbul menjadi emas. Amin. Ya, itu loh. Saudara lihat saya sekarang, enak ya Pak Stanto, sudah mapan misalnya, sudah gini gitu ya. Bahkan ada guyonannya dulu waktu siapa ya, waktu William ya. Ada baju saya yang sama Bu Evi itu di sale di gereja. Anak-anak itu bilang, kalau kita pakai bajunya Pak Sutanto, ini pasti kita bisa seperti Pak Sutanto. Luar biasa anak-anak ini. Imannya luar biasa gitu. Ya itu. Tapi ya kita harus semuanya berjuang. Berjuang untuk menghadapi kehidupan ini. Gak mudah. Ya, saya dulu pas SMA kelas 3 mau kuliah sudah nggak bisa. Nggak bisa karena keadaan keluarga saya waktu itu jatuh rudin. Nggak memungkinkan saya untuk kuliah. Dan saya harus kerja. Ya kerja ya gitu itu. Dari pengalaman di kerja itu ya sudah biasa kalau dimarahi sama bos. Kalau kita ada salah ya sudah terima aja lah. Ya sudah. Kita masuk tahap proses di dalam kehidupan ini. Gitu. Ya. Kita punya karisma, kita bisa naik terbang tinggi. Kita harus punya karisma. Karisma itu kita punya wibawa. Bisa menjadi pemimpin. Ya. Kita di perusahaan tidak jadi
tukang sapu terus. Kita bisa meningkat menjadi manajer. Karena kita punya karisma yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dia harus diimbangi dengan karakter yang baik. Ya, sehingga kalian bisa nanti dipromosikan untuk menaik ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Ini karisma dan karakter ini harus berjalan bersama. Ya, sehingga kita bisa naik level tinggi. Ya, kita baca di firman Tuhan di Roma 8 ayat 29-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Semua itu, maaf saya buka aja ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kita semua ini dipilih dari semula. Kenapa kalian sore hari ini bisa di sini? Itu sudah dipilih oleh Tuhan dari semula. Amin. Saya dulu pelayanan di Surabaya, di suatu gereja besar. Ya, setelah saya pindah di Sidoarjo, ya saya serahkanlah pelayanan di tempat itu dan saya mulai merintis di Sidoarjo. Dan situ saya tanya sama Tuhan, apakah saya terus melayani Engkau apa enggak Tuhan? Ya untuk menyatakan semuanya itu saya harus buka Alkitab. Ya, saya harus buka Alkitab. Dan saya buka Alkitab itu, saya buka Alkitab dan ya asal aja saya buka, plak itu aja ya, terus saya baca. Ya. Saya dapatnya di Yeremia 1 ayat 4. Di situ dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, itulah. Ini firman yang tidak bisa ditawar. Ya, kita sukanya yang firman yang enak-enak dan bisa ditawar oleh Tuhan. Tuhan, nek ndak gini ya opo itu gitu. Ya. Tapi saya lihat, waduh, firman ini telak memukul saya sehingga ya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memilih saya sebelum saya lahir. Nah, itu tadi sudah ditentukan, sudah dipilih. Itu. Jadi tidak bisa lari. Ada yang lagu yang kepingin lari dari Tuhan, ya tuh, tidak bisa. Karena itu anak-anakku yang ada di sini, ini bukan suatu kebetulan kalian di sini. Kalian dipilih oleh Tuhan untuk ada di sini, untuk dapat dilayani dan dapat melayani. Ya. Sehingga kalian mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya. Di sini gereja memang tempat pelatihan. Tempat pelatihan bagi kita semua. Ya, saya juga dibentuk di gereja ini. Ya. Saya dulu masih kerja di Surabaya ya karena lingkungan, karena apa? Yang membentuk saya menjadi orang yang keras. Ya. Saya kerja di daerah Keputaran situ, tahu di daerah Keputaran itu banyak sekali orang-orang yang nggak benar. Ya.
Sehingga sedikit banyak membentuk kita juga menjadi, waduh, banyak memang karakter-karakter yang tidak benar gitu loh di situ. Itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya, puji Tuhan kalau saudara mau masuk di dalam gereja. Ya. Minimal ya enggak terlalu nemen lah. Ya, walaupun ada yang memang beberapa yang nggak benar, tapi kebanyakan semuanya sudah menjadi benar. Karena proses di dalam gereja diproses oleh firman Tuhan. Ya, mau nggak mau kita harus menjadi benar. Ya. Kalau jadi orang baik gampang, ya, jadi orang benar itu belum mesti gampang. Ya, kalau saudara mau jadi orang baik ya nanti kumpulin aja uang, ya, sudah banyak uangnya, kasih aja 1 RT itu semua uang amplop. Nanti besok pasti saudara dikatakan, wow, Pak ini baik sekali, anak ini baik sekali, baik gitu lah, ya. Tapi belum mesti benar. Gitu. Ya, kalau mau jadi orang baik gampang, jadi orang benar tidak mudah, butuh proses. Ya. Kita lanjutkan di firman Tuhan di Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini. Anak Allah dinyatakan. Maksudnya kita ini bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Bisa menjadi teladan. Ya. Orang-orang di luar sana itu menantikan kalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu disorot oleh orang di luar. Karena mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu, Dia itu sungguh sangat baik, penuh kasih. Jadi kehidupan kita diharapkan oleh orang sekitar kita, kalau kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan, disekap sebagai Kristen. Kristen itulah anak Kristus, pengikut Kristus. Diharapkan sifat-sifat kita, karakter kita juga karakter yang baik seperti Kristus. Ya itulah. Jadi kalau kita menganggap diri kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, ya kita harus mempunyai karakter seperti Kristus. Ada sebuah kisah ya, orang di luar kita, dia itu sangat mengagumi Kristus. Dan suatu hari dia ingin masuk gereja untuk mengetahui bagaimana sih keadaannya pengikut-pengikut Kristus itu. Waktu masuk gereja, karena suatu hal, karena dia bukan kelompok daripada orang-orang itu, waktu itu dia beneran orang Asia dan itu gerejanya orang Eropa, sehingga dia ditolak untuk masuk gereja itu. Nah disitulah dia menjadi kecewa. Ya, dia sangat respect, sangat mengagumi Kristus. Tapi dia katakan, saya kecewa dengan pengikut-pengikut Kristus. Ya. Yang dia kenal Kristus adalah penuh kasih. Tapi dia ditolak. Ya itulah. Di situ, nah ini suatu pelajaran bagi kita untuk kita bisa koreksi diri. Ya. Kita harus bisa menerima orang luar untuk masuk di kalangan kita. Ya, kita kalau dalam kehidupan kelompoknya ini ya bolo-bolo kita sendiri, teman-teman kita sendiri, ya enggak masalah. Tapi kita harus bisa bergaul dengan orang-orang di luar kita. Ya, bisa membaur. Bisa membawa diri untuk bisa masuk ke dalam kelompok mereka. Dan menunjukkan bahwa kita mempunyai karakter Kristus. Hingga mereka bisa mengikut kita.
Kalau mereka menganggap kita jelek, kita jahat, bagaimana mereka itu untuk bisa mengikut kita? Ya, ayo. Kita semua harus bisa menjadi teladan Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Bila bisa kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Lanjut di Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya ini. Kita harus bertumbuh, berbunga, berbuah. Dari buahnya lah itu orang lain bisa menilai engkau. Kita harus berbuah dan buahnya itu harus manis. Untuk bisa dinikmati orang. Ya. Kalau buahnya kita nggak enak, sepet lagi. Ya tuh, siapa yang suka buah yang sepet? Pasti nggak mau ya. Jadi kita harus menjadi buah yang manis sehingga disukai. Orang-orang sekitar kita, teman-teman kita semua suka. Memang di kalangan kita mesti ada satu yang bencekno gitu ya, mesti ada kan. Itu teman satu ini bencekno gitu loh. Ya, kita ada ya. Iya gitu loh. Ya, kita ngomong A gitu dia mesti ngomong B gitu. Nah, bisa gatuk gitu loh. Nah, itu pasti ada itu. You know? Tapi ya gimana kita harus bisa, karena karakter kita baik, ya akhirnya dia mempunyai karakter juga yang baik seperti kita gitu loh. Ya. Ada apa itu namanya? Penularan yang baik. Kalau kita sering bergaul dengan yang baik ya kita jadi baik gitu loh. Kalau kita bergaul dengan yang tidak baik ya kita nggak baik. Itulah kita lihat buahnya, lihat buahnya. Ya. Kita lanjut di 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1 ya. Ini tentang Paulus ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah ini, ya. Paulus ini mengharapkan jemaat di Korintus ini dewasa rohani dalam Kristus, sehingga dia bisa ngomongnya itu enak gitu loh. Karena dia dewasa sehingga bisa ngomong-ngomong dengan jemaatnya itu juga dia mengharapkan sudah dewasa sehingga ngomongnya itu nyambung gitu ya. Apa yang diberitakan oleh dia bisa diterima oleh jemaat di Korintus. Tapi Paulus katakan mereka belum dewasa dalam Kristus. Nah ini kita harus dewasa dalam Kristus, kita jangan menjadi bayi-bayi Kristus terus. Yang perlu disusu terus, minum susu terus. Kita harus makan yang lebih keras-keras lagi. Ya. Kemarin saya dikirimi teman itu, walo madu dia. Keras sekali itu. Ya, ditudukkan kepala bisa penjul itu. Ya, dipotong aja. Bu Evi motong itu nggak bisa. Mau diiris kecil-kecil nggak bisa kalau masih ada kulitnya. Harus dipotong berapa bagian dulu terus dikukus baru bisa dipotong-potong. Ya. Keras seperti itu. Ya. Dilanjutkan ayat ketiga yaitu karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku ini dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku ini dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan manusia rohani? Kita semua di dalam gereja ini, ya kita harus bisa menjadi manusia-manusia rohani.
Jangan menjadi manusia duniawi. Ya, yang ini dikatakan masih ada iri hati, perselisihan. Ya ini yang menyebabkan perpecahan daripada gereja. Ya. Nggak suka satu dengan yang lainnya. Akhirnya kepingin ngegrup sendiri. Akhirnya kepingin keluar dari gereja. Karena nggak suka. Nah ini. Ya. Itu dari sifat dari kemanusiaan ini. Ya. Sifat yang iri hati, suka perselisihan. Ya, semuanya ini hal lain yang benar. Terus bagaimana kita mempunyai, ya, bisa mempunyai karakter ilahi? Yang pertama yaitu izinkan Roh Kudus berkarya. Ya, kita sendiri nggak mampu untuk berkarakter yang baik itu kadang-kadang nggak bisa. Harus ada Roh Kudus yang menjamah kita, ada membimbing kita supaya kita bisa menjadi mempunyai karakter yang baik. Ya. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan di situ bahwa banyak sekali yang nggak benar ini dikatakan di sini. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, satru, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Ini hal-hal yang buruk yang harus kita hindari. Ya. Roh pemecah, ini ada roh pemecah, di gereja ada roh pemecah. Ya. Sehingga gereja ini bisa jadi pecah. Bagaimana kita harus bisa mempertahankan supaya gereja tidak pecah. Ya. Apa kita harus merangkul orang-orang yang mencekno? Ya, bisa. Bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Harus. Ya. Jadi ini hal semua ini karena ya ada amoralitas, okultisme, kriminalitas, pesta pora. Ya, kita sukanya pesta-pesta pora, Mak. Habis acara Yud mau makan di mana? Mau makan bakso, mau makan es krim. Ya. Kita lanjut di yang pertama tadi adalah izinkan Roh Kudus berkarya. Yang kedua yaitu melekat pada Kristus. Kita baca di Yohanes 15 ayat 4. Ini ayat yang sudah hafal ya kita ya, tentang ranting-ranting. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas di firman Tuhan ini dikatakan kita harus hidup di dalam Kristus. Kristus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kita tidak bisa berbuah. Harus melekat. Ya. Jadi kita butuh Kristus. Kita bisa berjalan sendiri tanpa Dia. Hingga kita butuh untuk melekat di tubuh Kristus sehingga bisa berbuah dengan baik. Amin. Yang ketiga yaitu mempersembahkan tubuh kepada Allah. Bisa kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Allah. Kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Ya, berubahlah. Ya, dari yang enggak baik menjadilah baik. Ya. Persembahkan tubuhmu, bukan lalu tangan dipotong dipersembahkan pada Tuhan. Bukan, ya. Kita harus mau masuk dan diproses oleh Tuhan. Seperti ulat itu. Kalau dia tidak mau masuk di dalam kepompong, ya akhirnya menjadi kepompong itu dan akhirnya dia bisa keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak bisa dia jadi kupu-kupu yang indah, tetap jadi ulat. Kita harus masuk dalam proses Tuhan itu. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ayo, untuk kita bisa mempunyai karakter yang baik, kita harus masuk di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan. Hingga kita masuk di dalam kepompong itu dan kita keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Terbang tinggi. Ya. Semua harus bisa. Semua harus bisa. Saya yakin anak-anak di sini semuanya bisa. Anak-anak di sini luar biasa. Ya. Dengan tubuh kita itu maksudnya gini. Kita mulai dari pikiran. Ya. Pikiran kita cuma memikirkan Kristus. Ya. Yang kedua yaitu lidah kita. Lidah kita bisanya cuma memuji Tuhan. Jangan menggosip. Jangan merasani orang. Bicarakan yang enggak baik. Ya. Yang ketiga ya tangan. Tangan yang penuh kasih untuk sesama. Tangan ini bisa memberi pada sesama. Dengan tangan ini kita bisa menjamah orang yang sakit dan sembuh dalam nama Yesus. Dan kaki. Kaki kita melangkah ke rumah Tuhan seperti kalian ini. Sore malam ini. Ya. Kenapa kalian melangkah ke sini? Tidak melangkah ke tempat lain. Itu masuk persembahkan tubuhmu. Melangkah ke gereja untuk bisa ibadah. Dan kau diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Yang penting kita punya 2K yaitu karisma dan karakter. Dan kali saudara pasti bisa menjadi emas yang murni. Di dalam pekerjaan saudara akan naik terbang tinggi. Ya. Karena kau punya karisma. Kau layak menjadi pemimpin. Tapi disertai dengan karakter yang bagus, engkau mencapai kesuksesan yang luar biasa. Amin. Nah, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan. Hingga kami dapat timbul seperti emas. Murni. Sehingga kami dihargai oleh orang sekitar. Bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi karena kami mempunyai karakter Kristus. Sehingga kami dihargai orang. Sehingga kami bisa masuk ke dunia ini bukan sebagai duniawi, tapi kita masuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga kita bisa memenangkan jiwa-jiwa banyak bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memakai anak-anak muda di tempat ini. Satu persatu Kau jamah, Kau memberkati. Dan Kau jadikan anak-anak ini mempunyai karakter yang bagus. Dan Kau berikan karisma bagi mereka. Sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di mana Engkau letakkan mereka Tuhan. Di gereja, di pekerjaannya, di sekolahnya. Mereka bisa, mereka mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur.
Amin. Kami serahkan kembali pada tutup doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Yud. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak muda yang memiliki karakter Kristus dan kami juga boleh memiliki karisma di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari kami boleh semakin berjalan di dalam rencana Tuhan dan kehendak-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu hidup kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, bahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati kembali hamba-Mu untuk Bapak Kristiono Sutanto. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berkati bersama istri, juga anak, menantu dan cucu, ya Tuhan, yang tidak ada bersama-sama dengan beliau, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang memberkati dan melindungi senantiasa dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami yang menyaksikan ibadah live streaming, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.